ya setidaknya ben mikir sidik lah. Bahwasanya juga otak kita ini sebetulnya punya daya kerja yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan hari ini. Lebih besar sebetulnya kapasitasnya. Hanya saja karena kita biasa gunakan untuk hal-hal yang remeh, ngomongin hal-hal yang tidak penting, konsumsi informasi yang sampah aku bilang, ya maka otak kita juga akan downgrade. Maka biar tidak terus-terusan downgrade, mau tidak mau nih harus disisipin sesuatu yang ya ada muatannya lah. Dengan mencoba dipaksa untuk berpikir, habis ngomong ini ngomong apa lagi ya, habis ngomong ini ngomong apa lagi. Ada beberapa saya lihat sudah bikin skrip ya. Habis ini dia ngomong ini, ngomong ini, bagus. Meskipun di tengah jalan juga mungkin ngulang lagi, belibet lagi, nggak apa-apa. Tapi setidaknya sudah mulai diarahin. Nah, sama juga dengan bisnis, hari ini kita akan ngulas tentang itu. Kalau tadi bikin video 3 menit, kita butuh panduan skrip ABC atau flow video ABC, maka bisnis pun juga sama. Untuk mengejar sesuatu ke depan, jenengan juga harus nyiapin hari ini ngapain, besok ngapain, ke depan ngapain. Nah, nanti kita lebih banyak akan bermain di dokumen itu. Salah satunya nanti ada business plan, salah duanya nanti ada dokumen lagi buku kerja yang jenengan harus kerjain, progress reportnya harus dilaporin, harus step by stepnya jenengan ngerjain apapun, jenengan punya progres apapun, yuk dilaporin. Sama juga satu lagi nanti jenengan akan kita bekali format keuangan yang jenengan sudah harus mulai isi. Setidaknya dari tahap ini nanti sampai ke tahap ketemu di evaluasi tahap ini, syukur-syukur bisa masuk di tahap 2. Kalaupun tidak masuk di tahap 2, jangan khawatir. Saya masih di grup, rumah saya di Sedayu, kantor kami di Sedayu. Saya masih orang Jogja, jenengan kapanpun bisa main ke kantor, ketemu, ngopi, ora usah nggawa gula karo teh kalau mau ke Sedayu ya. Tak siapin gula, tak siapin tehnya, kopi ada, teh juga ada, saya hobi ngopi. Mas Draya, aku belum ngicipi kopimu ya. Siap. Saya kalau sehari nggak ngopi itu rasanya ada yang kurang gitu, jadi memang pecandu kopi. Saya baru harus ketemu kopi hari ini, belum ketemu nih. Kalau kopi hotel, nggak masuk, nantilah tak cari di luar. Ada yang ketinggalan kemarin, video nggak akan saya bahas, video detail satu persatu tidak akan bahas, tapi yang jenengan belum upload, silakan diupload. Nanti saya putar sendiri, karena tadi di jalan, selama di jalan, semuanya saya lihat. Dari punya Mas Aloe Vera full, dari punya Bu, mana Bu, Jaya Rempah, Rempah Jaya atau Rempah apa tadi? Angga Jaya, Yoga Jaya, full panjang beliau, hampir 5 menit lebih kayaknya. Punya Mbak Riza juga, saya lihat. Punya Mbak, itu siapa namanya? Hah? Ini yang ini. Mbak Lili saya lihat. Semuanya saya lihat. Nah, yang belum diupload silakan. Nah, kemarin ada yang ketinggalan. Apa itu? Yang pertama, sama Mas Uun, saya nggak begitu mantau sudah dikasih di materinya atau belum. Di HPP itu ada yang namanya menentukan upah. Menentukan besaran upah tenaga kerja. Upah kita kalau kita masih berproduksi harus dibayar berapa sih? Upah tenaga kerja kita kalau dia bekerja di tempat kita itu harus dibayar berapa sih? Atau kalau misalnya teman-teman punya pekerja yang dia ini bekerjanya tidak full waktu penuh, maka harus diupah berapa sih? Karena sudah sampai dihitung ke situ belum? Standarnya UMR ya, standarnya UMR. Kalau nih, misal saya punya usaha kaos, terus pekerja saya ini hanya bekerja, atau ibu-ibu yang ini makanan, bikin kue, tapi dikerjakan dari jam 8, jam 12 sudah selesai. Habis itu memang mereka pulang. Mereka harus dibayar UMR.
Ya, cara paling gampang biar kita tidak boros di tenaga, dikonversi, makanya biaya per jam. Standarnya apa? Standarnya tetap mengacu UMR. Jadi kalau anggap aja UMR di kota Jogja ini berapa sekarang? 26 berapa? 2650 nyampe? Atau lebih? 266. 266 anggap aja bulat ya. Ini 1 bulan. Konversinya, cara mengonversikan ke per jam gimana? Sebulan kerja, 1 bulan kalau gajian itu dapat 2.660.000. Kira-kira dalam 1 bulan itu bekerja berapa hari sih? Totalnya rata-rata kita, aturannya si ketenaga kerjaan, sebulan itu berapa hari? 20. Oke, kita anggap aja yang pakai yang 5 hari, berarti 20 hari. Pertanyaan berikutnya, sehari berapa jam? Atau seminggu berapa jam? Sebetulnya sama, kerja 5 hari dengan kerja 6 hari, kalau konversi jamnya sebetulnya sama. Satu masuk lebih pagi, satu masuk lebih siang. Sebetulnya jamnya sebetulnya sama. Nah, kira-kira kalau di 20 hari per harinya ketemu berapa jam? Per harinya berapa jam dulu coba? 8. Terus kalau totalnya jadi 160 jam. Dibagiin aja. Nanti ketemu upah per jam. Jadi kalau jenengan di rumah bekerja, produksi sendiri, dikerjain sendiri, bangun jam 5 sudah pegang kerjaannya, bisnisnya, nanti jam 8 selesai, maka yura digaji UMR full, maka yura digaji harian, tapi hanya digaji, diupahi sebesar per jamnya berapa dikali jam bekerja. Kalau nggak gitu nanti jenengan bisa boros di tenaga kerja. Ini untuk ngawekane ngitung atau masuk di struktur HPP-nya. Jadi konversinya seperti ini. Karena beberapa tempat, beberapa teman-teman pelaku usaha kerjanya itu nggak setiap hari. Ada alumni Inbis yang tahun kemarin juga jam 12 itu ada yang, alumni Inbis atau bukan ya, saya lupa. Kerjanya itu jam 12 sudah selesai. Ya memang mereka pulang, udah pulang aja. Produksinya sudah selesai. Maka yang digunakan jam 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam dibayar dengan 4 jam. Ada yang mau seperti itu banyak. Apalagi kalau jenengan nanti pola-pola yang suka ikut bazar atau pameran, itu bisa dihitung juga model jam-jaman. Kalau full day ya dikalikan aja. Makanya kalau sehari full jaga itu bisa dapat lebih dari UMR. Kenapa? Karena memang konversinya jadi lebih tinggi, karena biasanya jamnya juga bisa lebih tinggi. Belum lagi tambahan insentif dan sebagainya. Tapi setidaknya aku mau bilang, kalau kita bicara soal proses produksi, biar kita efisien, pakainya ini. Dengan pola jam. Termasuk misalnya, ada yang sudah full kerja, masuk jam 8, jam 4 pulang. Tapi rupanya pekerjaannya masih dilanjutin, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dia si pekerja ini pulang jam 6, jam 8 malam. Maka kewajiban jenengan untuk ngasih lemburan. Berapa lemburannya? Konversi jam kerjanya. Seperti itu kira-kira cara ngitung biaya upah per jam. Terus yang kedua yang kemarin saya lupa nyampein juga, kira-kira jenengan ini sebagai pelaku usaha layak digaji berapa sih? Ada yang cukup UMR, oke. Ngambil persentase dari profit 30%, oke. Ada lagi? Minimal UMR. Minimal UMR. Ya,
Berapa sih sebetulnya hak kita atau layak kita digaji? Tergantung versinya masing-masing. Tapi saya nggak menyarankan ngambil dari sistem keuntungan. Keuntungan tuh biarkan keuntungan, Bu. Itu juga hak kita sebetulnya, punya kita. Nanti biarkan itu jadikan keuntungan, mau diambil bulanan boleh, mau diambil tahunan boleh, silakan karena itu usaha-usaha jenengan. Tapi kita sebagai pekerja di tempat kita sendiri, baiknya memang muncul angka berapa sih gaji yang kita inginkan dari bisnis itu. Orang-orang tidak mau pusing pakai patokan UMR. Pertanyaan saya, cukup? Cukup nggak? Gimana, Bu? Tambahin insentif jualan saat itu. Oke, berarti ada dua skema. UMR gaji pokok, nanti ditambahi insentif. Kalau misal, biar kita juga punya target bulanan yang harus kecapai, target bulanannya itu memang angka yang masih reasonable dan kita kira-kira masih mampu untuk mencapai, lebih ditinggiin nggak apa-apa sebetulnya. Cara ngitungnya gimana sih, Mas? Kalau saya basisnya adalah kebutuhan bulanan untuk hidup layak di Jogja. Kira-kira kebutuhan untuk hidup layak di Jogja 1 bulan itu berapa? Layak itu artinya yo mangan wis kecukupan, yo bergizi, terus nek duwe anak ya sekolah wis iso ke cover, pengen tuku klambi ibu-ibu tuku gincu yo iso. Terus lagi kalau misalnya teman-teman yang hobi olahraga pengen ikut race ke sana ke sini yo iso. Jadi kebutuhan kita dalam 1 bulan dihitung berapa sih hidup layakku di Jogja. Dari mulai konsumsi, makan minum, dari mulai hiburan, kewajiban tuh misalnya jangan punya tanggungan sebagainya yang memang ini hutang untuk konsumsi pribadi, misalnya cicilan motor dan sebagainya. Terus kalau punya anak ada pendidikan, terus biaya rumah tangga, ada listrik dan sebagainya, ada air dan sebagainya. Hitungan 1 bulan tuh dirimu butuh piro sih? UMR ada yang cukup 2 juta, ada yang cukup 3 juta, ada yang cukup 5 juta, ada yang 10 juta juga kurang. Karena masing-masing punya preferensi, punya hidup yang berbeda-beda. Nah, harapannya apa yang kita butuhkan dalam 1 bulan itu bisa di-cover di sini. Mas, kalau nggak bisa gimana? Nggak apa-apa. Karena masih ada sumber yang lainnya, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan dompetnya 2. Iya nggak? Iya. Jadi kalau kita sudah ngitung nih, anggap aja sebulan untuk hidup layak di Bantul atau di Kulon Progo pinggiran, bukan kota ya, atau di Wonosari, tapi pinggiran, ya 5 juta cukup lah. Misal seperti itu. Atau ada yang mungkin 3 juta cukup lah. Misal seperti itu. Nah, 3 juta ini, kalau kita tidak mampu memenuhinya dari gaji kita di usaha, ada 2 pola. Kalau terutama yang ibu-ibu ya, yang perempuan, ada 2 pola. Ini dipecah jadi 2 kantong. 1 kantong dari suami, tapi saya sebetulnya nggak nyaranin, biarkan uang suami itu jadi tabungannya jenengan. Nah, uangnya si istri, nah iso menuhi semuanya gitu loh. Nah itu atau dibalik, kebutuhannya suami, uangnya istri masukin investasi, nggak apa-apa. Jadi setidaknya kebutuhannya dulu dihitung, di satu lagi dipecah dari gaji jenengan. Kalau kita mau fokus wes 3 juta memang hakku, ya nggak apa-apa. Untuk hidup layak dapat 3 juta, ya nggak apa-apa. Kita ambilin dari gaji.
gaji sebagai pengelola usaha. Jadi sebetulnya mau mencoba jenengan tuh mulai janjane aku menjalankan bisnis seperti ini, kira-kira layak hidupku saya itu baiknya dibayar piro sih? Mas, nek wis ketemu gaji gimana? Dimasukin ke biaya operasional yang kemarin itu. Salah satunya kan komponennya adalah gaji. Setidaknya gajimu itu sudah layak dulu. Piro kuwi yo aku ngerti karena setiap orang beda-beda. Semakin gaji tinggi, maka pasti BEP-nya semakin tinggi. Semakin dhuwur meneh, semakin tinggi, semakin jenengan punya impian, aku pengen tuku mobil, apa kira-kira sing dipengin kan? VW kodok atau Palisade, VW harga berapa, Bu? 100 ke atas. Palisade berapa? Berapa apa? Saya tuh juga suka kok dengan mobil. Anggap pengen Pajero lah, Pajero Sport. 600 ya. 600 juta ini kita mau musim mobil, kira-kira mau kita dapatkan di tahun berapa atau kapan? Kapan, Mas? 3 tahun lagi berarti 2028. Kita tarik nih. Ini 2025. Posisi hari ini, uangmu ada berapa? 100 juta. Loh kan bisa jadi punya tabungan kan? Bisa jadi punya tabungan. Artinya dalam proses ini beliau membutuhkan uang 500 juta. Kita konversi. Selama 3 tahun, 500 juta itu kalau kita kumpulkan dari saving gaji kita, maka per bulannya kita harus digaji berapa? Coba kita hitung deh. 500 dibagi 36 berapa? 13 880. Ini adalah uang yang harus dengan saving. Nggak boleh total ibaratnya. Sebulan. Jenengan masih butuh makan? Masih. Kira-kira hidup layakmu tadi berapa? Tambahin lagi ke sini. Anggap aja 1 bulan jenengan tuh minta gaji agar aku bisa beli Pajero 3 tahun lagi. Aku harus setidaknya sebulan bisa dapat 17 juta. Nah, ini gajimu sebulan. Maka dengan angka segitu, kira-kira jenengan kudu ngedol piro? Masukin ke rumus. Itu cara saya untuk mengkonversi setiap mimpi. Mimpi yang kemarin kita belajar itu pengennya apa? Sudah detail, angkanya berapa? Dikonversi per hari ini. Saya mau pengen dapatkan di tahun berapa, maka bulan ini itu harus punya angka berapa. Itu untuk tujuan pribadi ya, mimpi yang pribadi. Belum lagi mimpi yang bisnis. Juga jangan sama. Untuk mengembangin usaha, agar punya cadangan modal, agar punya uang yang lebih untuk investasi lagi, maka butuh uangnya berapa? Didapatkan dari 40% modal yang ditahan. Yang seperti kemarin 30, 40 itu. Maka akan butuh waktu berapa lama agar sampai goalnya kecapai? Bisa dihitung kok. Termasuk nanti jenengan kemarin sudah saya coba kulik dikit tentang kalau kita hari ini investasi 100 juta, kira-kira bisa balik berapa tahun ke depan? Atau berapa bulan? Itu semuanya bisa dihitung. Ketika sudah punya hitung-hitungannya, barulah kita bicara. Piye? Carane. Nek kita nggak pernah punya hitung-hitungan, jalan usaha penting laku. So, ketemu lagi dengan pelatihan yang lain, yang penting sudah berapa tahun usaha jenengan kira-kira? Yang paling lama aku mau tanya. Kalau saya. Bagus, masih muda. Ada yang sudah 10 tahun? Nggak ada?
Mbak Riko startup lagi. Hitungannya baru yang ini. Ada beberapa teman-teman yang usahanya itu bahkan sudah 10 tahun, tapi tidak ada sesuatu apapun yang memang, ya aku anggap nggak ada perubahan signifikan lah. Hanya habis buat makan. Sorry ya, kalau hanya buat makan, ra usah bisnis, ra usah kerja. HS tuh. Tidak usah bisnis, tidak usah bekerja. Insya Allah tetap makan. Percaya nggak? Janji Tuhan loh. Tuhan akan kasih umatnya, makhluknya dengan rezekinya masing-masing. Jenengan ra kerja, ra bisnis, ra ngopo-ngopo, insya Allah tetap makan, tetap urip. Nah, jenengan meragukan itu, jenengan sudah meragukan esanya, kekuasaannya Tuhan. Kok iso mas? Janjinya Tuhan. Mbuh mangan diwe tonggone, mbuh mangan nanti ada yang ngasih, atau misalnya jenengan jalan kemana, ngais dan sebagainya. Ngais masih dikategorikan usaha lah. Tapi setidaknya saya mau bilang, jenengan ra ngopo-ngopo iki nak mau mangan, urip, insya Allah urip. Tapi hanya sekedar buat hidup. Jadi saya mau bilang, Bu, Pak, rugi kalau kita berbisnis hanya untuk makan. Maka lebih dari itu harusnya. Jenengan ki iso. Bukan kata Pak Bambang motivator, bukan ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, kita ini kapasitas kita sebetulnya lebih dari apa yang kita pikirkan hari ini. Jenengan ki punya kelebihan, punya power, punya kapasitas yang sebetulnya lebih dari sekedar hari ini. Hanya belum digunakan aja. Belum digunakan mungkin karena nggak tahu, mungkin nggak sadar, mungkin terlena. Terlena ngapain? Ngene wes cukup. Yo wes. Padahal jenengan bisa luweh dari itu. Ini untuk buka sesi hari ini, nanti dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu, dengan ini ya, model bisnis ya. Nanti jenengan akan coba belajar bagaimana mengidentifikasi lebih detail lagi siapa target marketnya, bagaimana strategi yang harus dikerjain, sama daya tawar apa sih yang sebetulnya jenengan kasih ke mereka, agar mereka lebih milih produk jenengan dibandingkan dengan produk orang lain.